Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita yang tadi tentang ikhlas. Gimana, Bu? Tadi ada pertanyaan apa tadi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, Waalaikumsalam banyak warahmatullahi teman-teman yang wabarakatuh. nitip pertanyaan nih. Nah, Gimana cara baca rumus ikhlas yang di papan itu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makasih ya, Bu, pertanyaannya. Jadi bagaimana cara membaca rumus ikhlas ini ya? Iya, baik. Sahabat cinta yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, ya, saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca rumus ikhlas ini. Kalau anak-anak sekarang bilangnya rumus anti baper, kalau anak sekarang gitu ya. Ya, silakan dilihat ke papan ya. Jadi cara bacanya dulu. Cara bacanya I sama dengan 4P Q plus S dibagi G plus S sama dengan A per D. Itu cara bacanya. Nah, sekarang apa makna dari huruf-huruf ini? Yang pertama I ini artinya ikhlas. Sedangkan 4P ini adalah pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan. Jelas ya? Q-nya ini Quran. Jadi Q-nya apa tadi? Quran. Q-nya Quran. S-nya sunnah Sunnah. Rasul, termasuk hadis di dalamnya, gitu ya. G ini artinya godok. S yang di bawah syahwat. Kalau teman-teman agak bingung, ya bisa aja S yang di bawah ditambahin Y gitu misalnya ya. SY artinya syahwat. Kemudian A artinya akhirat, sedangkan D adalah dunia. Itu arti dari huruf-huruf yang ada di rumus ini. Bagaimana cara bacanya secara full? Cara bacanya gini. Kalau kita ingin hati kita ikhlas atas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, nih pengen ikhlas nih, caranya kendalikan 4P kita, yaitu pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan kita dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Jelas ya? Kendalikan 4P, yaitu pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan kita dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah untuk mengendalikan godok dan syahwat. Mengendalikan, lihat bahasanya bukan menghapus tapi mengendalikan. Kenapa? Karena yang namanya godok dan syahwat itu nggak akan bisa hilang. Itu sudah fitrah kita sebagai manusia. Pertanyaannya, godok apa sih Pak? Itu ceritanya. Godok itu secara bahasa marah ya artinya ya, secara ya secara bahasa godok itu artinya marah atau ego ya. Ego yang berlebihan dalam diri kita. Kalau anak-anak sekarang bahasanya tuh possessive.com gitu, rasa memiliki yang kebangetan, sehingga ketika sesuatu yang dia merasa memilikinya itu hilang, dia jadi marah, dia kesel gitu, dia nggak terima. Nah, jadi godok itu kira-kira itu deh. Godok itu rasa memiliki yang berlebihan yang bisa membuat kita menjadi kesel, marah, kecewa, dan sebagainya. Gitu ya, godok tuh. Sedangkan SY ini syahwat, yaitu segala nafsu yang berhubungan dengan perut, yang berhubungan dengan perut dan apa yang ada di bawah perut. Ya. Jadi saya ulang, kalau kita ingin ikhlas, maka kendalikan 4P kita dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah untuk dapat mengendalikan godok dan syahwat kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat di atas nih, tanpa melupakan urusan dunia. Jelas ya Bu ya? Nah, sekarang saya jelaskan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang pertama, 4P. Ini kenapa 4P jadi pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan? Dalilnya adalah surat 4P ini, dalilnya ya 4P ini dalilnya surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, aku keluarkan kamu dari perut ibumu tanpa pengetahuan apa-apa. Nah, ini yang mesti diingat nih ya, ibu-ibu sekalian dan sahabat Cindu semua. Ingat, betul-betul ingat bahwa Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing
tanpa pengetahuan apa-apa dan kita nggak punya atau nggak bawa apa-apa. Betul nggak? Betul ya? Ada nggak yang lahir begitu keluar brojol gitu ya, terus langsung ada bedongannya, terus bedongannya ada tulisannya Eiger gitu misalnya, atau Nike atau apa gitu. Nggak masalah ya, sebut merek nggak masalah ya Bu. Iya, jadi kan nggak ada. Kita semua lahir dalam keadaan nggak ngerti apa-apa. Kalau orang Sunda bilang on semuanya, nggak tahu apa-apa, dan kita nggak bawa apa-apa. Jelas tuh, itu diingat ya. Kemudian waja'ala lakumus sam'a, kemudian aku berikan kamu pendengaran, tuh P yang pertama, wal absor, dan penglihatan, wal afidah. Nah, afidah kan sebetulnya artinya hati di situ ya, kalau ibu lihat di Quran tuh artinya hati. Jadi kalau afidah atau fuad atau fuada itu memang hati, tapi hati yang dimaksud dari kata fuad ini hati yang meliputi pikiran dan perasaan kita. Kalau bicara kolbun atau kolb itu hati tok. Kalau fuad itu pikiran dan perasaan. Nah, makanya jadi 4P itu. Pendengaran, penglihatan, pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini adalah penjabaran dari hati tadi tuh. Ya, jelas ya Bu ya? Jelas nggak Bu? Jelas. Jelas. Oke. Tuh, ini kenapa jadi 4P itu ini dasarnya. Kemudian yang kedua, kendalikan 4P dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Apa mana dalilnya nih? Dalilnya adalah surat yang ini. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi say'in, dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, tuh ya, berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka rujukilah perbedaan pendapat itu, dirujukin kemana merujukinya? Ilallah, yaitu kepada Allah. Maksudnya kepada Allah itu kepada Quran gitu. Wa rasul, kepada hadis-hadis Rasulullah. Itu dalilnya ya, kenapa kita harus mengendalikan 4P kita kepada Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan godok ini digodok ya. Godok ini rasa memiliki yang berlebihan. Nah, godok ini dalilnya surat 16 juga, An-Nahl ayat 53. Langsung artinya aja ya, bahwa segala nikmat yang ada padamu itu dari aku, kata Allah. Jadi kalau ingat waktu lahir kita nggak bawa apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Kemudian atas modal yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan dan hati tadi, akhirnya kita jadi pinter tuh, jadi bisa ngomong, ya kan, bisa sekolah, jadi sarjana, terus kerja. Begitu kerja punya gaji gede, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain-lain, sehingga segala sesuatu yang kita miliki itu kita lupa, ya, kita sering lupa kalau rumah, mobil, semua yang ada pada kita itu sebetulnya berasal dari Allah. Dari Allahnya bukan Allah ngasih mobil begitu, bukan. Prosesnya tadi tuh lewat pendengaran, penglihatan dan hati yang normal yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita bisa punya ilmu pengetahuan, kita bisa jadi sarjana, kita bisa kerja dan kita punya penghasilan dan kita bisa beli apa yang kita mau. Nah, itu yang Allah maksud, sesungguhnya segala nikmat yang ada padamu itu asalnya dari aku. Itu yang mesti diingat ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang mutlak punya kita sendiri. Mobil kita sebetulnya punya Allah gitu. Kita cuma kebagian hak guna pakai doang, ketitipan. Ya, rumah kita, pasangan kita, anak kita itu semua pada hakikatnya adalah punya Allah. Kalau hari ini kita merasa ini rumah gue nih, ini bini gue nih, ya kan, ini mobil gue, itu hanya perasaan kamu saja nak, gitu. Itu perasaan kita aja, karena sebetulnya itu semua adalah milik Allah. Artinya Allah bisa saja mengambil itu semua lepas dari kita kapan saja Allah mau. Konsepnya bisa hal itu yang hilang dari kita, misalnya rusak, dicuri, kebakaran dan sebagainya, atau kita yang meninggalkan itu semua ketika kita meninggal. Jelas ya? Jadi godok itu syahwat ya, segala hal yang berhubungan dengan nafsu di perut dan di bawah perut. Kemudian A ini akhirat dan ini dunia.
gitu ya. Jadi itu cara membaca rumus ini. Dan sekarang kita masuk ke tadi pertanyaannya, bagaimana cara baca rumusnya udah dijawab Ibu ya. Yang kedua, bagaimana cara aplikasi rumus ini dalam kehidupan kita, gitu ya. Oke. Sekarang gimana cara prakteknya? Contoh soal gini. Ada anggaplah kita ikut kajian ini, kemudian kita ngerasa wah ini rumus boleh juga nih, gue foto gue catat, nanti gue upload misalnya gitu, dengan asumsi ini kayaknya kalau saya upload nih, kalau gue upload minimal 100 like aja mah dapet nih gitu misalnya ya. Jadi ngupload dengan harapan mendapatkan 100 like gitu. Apa itu? 100 like. Ngedapetin 100 like. Ini motivasinya nih. Kemudian diupload deh nih, rumus ini diupload. Begitu diupload, ternyata udah 2 hari nggak ada satupun yang like gitu. Nggak ada satupun orang atau temen atau pertemanan kita di sosmed yang nge-like nih status kita nih. Itu umumnya orang, kalau begitu umumnya ya, nggak semua nih. Umumnya orang yang belum paham rumus ini, dia akan sakit hati. Masa gue nge-like, masa gue ngupload nggak ada yang nge-like sama sekali nih gitu ya. Akhirnya dijaprin teman-temannya tuh, bro lo tolong like dong postingan gue, gila malu gue nih, masa 2 hari nggak ada yang nge-like gitu ya. Sampai ada perasaan malu gitu, sampai ada perasaan nggak enak, nggak nyaman karena nggak ada yang nge-like. Nah pertanyaannya, kenapa tuh? Kenapa orang itu baper? Kenapa orang itu kesel atau merasa nggak nyaman ketika apa yang dia upload nggak ada yang nge-like? Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Penyebabnya karena dunianya di atas nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Karena dunianya di atas. Maksudnya gimana? Karena dia ngarepin dapat 100 like. 100 like ini kan dunia nih. Di dunia banget ini gitu. Nah, karena dunia di atas dan dia nggak dapetin ini, maka dia akan baper tuh. Ya, dia jadi baper. Dia jadi nggak ikhlas. Kenapa? Karena memang dari awalnya niat dia pengen mendapatkan like. Gitu. Dia ada kepentingan di sini. Kepentingannya nggak dapetin 100 like. Makanya ketika ini dia nggak dapetin, dia nggak akan bisa ikhlas dan dia akan jadi baper. Kenapa baper? Karena D-nya di atas, dunianya di atas. Dia ngejar dunia, dia ngejar 100 like. Padahal kalau dia mau switch aja, dia mau rubah nih, ya, yang dia kejar jangan dunia, tapi akhirat. Artinya dia posting ini, dia nggak peduli nih, ya mau ada yang nge-like atau enggak, yang penting dia posting tentang kebaikan. Dan kalau motivasinya adalah akhirat, maka berapapun like yang dia dapatkan atau nggak dapat sama sekali, itu nggak akan membuat dia baper dan nggak akan membuat dia jadi kesel atau kecewa. Kenapa? Karena pada saat dia memposting ini, walaupun nggak ada yang like, malaikat Rokib Atid nyatet nggak? Malaikat yang pencatat kebaikan tuh, Bu, nyatet nggak? Nyatet. Jadi walaupun nggak ada yang like, tapi malaikat nyatet tuh bahwa hari ini Selasa 16 Februari 2021 ada seorang anak manusia yang memposting tentang satu kebaikan. Itu kan dicatat sama malaikat. Jadi walaupun nggak ada yang like, buat dia nggak ada masalah. Kenapa? Tercatat kok amal dia. Gitu. Ya. Jadi dikendaliin tuh perasaan nggak enaknya, perasaan nggak nyaman, pikiran yang enggak, kenapa nggak ada yang like, itu bisa dikendalikan ketika dia mengacu kepada Quran dan Sunnah. Dia ingat, oh iya ya. Gitu. Oh iya apa? Ya oh iya bahwa emang bukan ini yang dia kejar adalah akhirat. Tuh. Atau seorang istri yang masakan kesukaan suaminya, ya kan? Ulang tahun nih suaminya nih, gue masakin lah. Begitu dimasakin makanan kesukaan suaminya dibangunin, turun, makan, lahap lagi makannya, kakinya diangkat gitu kan, keringetan, habis tuh. Udah habis ngeloyor aja lakinya gitu. Suaminya pergi, nggak bilang makasih dan nggak muji kalau makanannya tuh enak. Itu kalau istri yang nggak paham ilmu ini, itu sakit hati loh, baper dia.
Itu pas lakinya pulang minta bikinin kopi, bisa jadi nggak dibikinin. Bu, tolong kopi dong, bikin aja sendiri. Lah, kenapa sih Bu? Kesel dia, baru mulai deh nyap-nyap gitu ya. Tadi dimasakin soto enak-enak, boro-boro terima kasih gitu, boro-boro muji, abang habis makan main ngeloyor aja. Kenapa dia sakit hati? Ketika dia sakit hati, ketika seorang istri sakit hati karena masakannya nggak dipuji, nggak diterima kasihin atas masakannya, itu pasti karena dunianya yang dominan. Tuh. Istri yang baper tadi karena dia mengharapkan pujian dari suami, dan ingat, pujian atau likes tadi sifatnya dunia. Kalau dia rubah aja, dia switch gitu ya, bahwa motivasi dia memasak itu untuk mengejar kebahagiaan akhirat, dia nggak ada masalah tuh. Dia nggak peduli mau ada yang bilang enak kayak, mau nggak ada yang muji kayak, yang penting dia udah masak sebagai kewajiban dia sebagai seorang istri. Nggak dipuji suaminya nggak masalah, tapi kan mereka nyatet bahwa per 4 Rajab 1442 Hijriah ada seorang istri yang bernama siapa misalnya, Widi gitu kan, yang memasakkan masakan kesukaan suaminya. Selesai, nggak ada yang sia-sia, semua tercatat gitu. Jelas ya? Nah, jadi apa yang menentukan keikhlasan kita? Yang akan menentukan keikhlasan kita adalah motivasinya. Motivasinya apa dulu nih? Akhirat apa dunia? Kalau motivasinya akhirat, insya Allah ikhlas bisa kita dapetin. Tapi ketika motivasinya dunia, maka kecenderungan kita untuk nggak ikhlas dan baperan itu lebih besar persentasenya. Contoh yang paling gampang lagi, ketika awal-awal COVID kemarin tuh, ya ada seorang ibu yang bagi-bagi nasi box ceritanya nih. Ya, jadi berhenti di pinggir jalan, bawa 100 nasi box, kemudian dibagi-bagi tuh. Tukang sapu jalan dibagi, supir ojol dibagi, orang yang lewat dibagi, habis tuh 100 box. Terus begitu pulang ke rumah, nih ibu mukanya manyun gitu, nih ibu mukanya kesel. Suaminya nanya dong, kenapa sih Bu, muka enak banget dilihat, gimana ibu nggak kesel? Dia ngomong gitu tuh begitu pulang, gimana saya nggak kesel, 100 box kita bagiin nggak ada satupun orang yang bilang terima kasih Pak, coba ngambil ngeloyor. Nah, terus lakinya bilang, lah ibu ngebagi nasi box ini pengen ngedapetin thank you, ucapan terima kasih dari orang, atau pengen dapetin ridho dari Allah? Iya, karena ibu ngarepin terima kasih dari orang yang ibu kasih, itu makanya ibu jadi baper. Kenapa? Ucapan terima kasih dari orang lain itu kan sifatnya dunia. Andai kata ibu sweet aja, ya motivasinya jadi akhirat gitu ya. Meskipun yang kita kasih itu nggak ngucapin terima kasih, dia nggak senyum, misalnya nih, gitu ya. Maka ingat, malaikat nyatet bahwa per hari ini ada seorang ibu yang bagi-bagi nasi box, dan itu dicatat sebagai amal soleh. Nggak ada masalah jadinya, walaupun tidak ada satupun orang yang dikasih yang mengucapkan terima kasih. Jelas sampai sini Bu? Jelas ya? Nah, jadi ingat, setiap kita kecewa terhadap sesuatu, pastikan karena dunia kita itu yang dominan. Dunia kita di atas, bukan akhirat. Gitu aja. Setiap kita kecewa, setiap kita sedih dan sebagainya, itu pasti karena dunia kita yang ada di atas, dunia kita yang dominan. Maka ketika dunia yang dominan, ini nggak akan pernah bermakna ikhlas gitu. Ya, maksudnya gimana? Kalau dunia yang di atas, dunia yang dominan, maka yang harusnya berarti ikhlas ini berubah menjadi interest atau kepentingan. Ya, jadi kalau dunianya di atas, I-nya bukan lagi ikhlas tapi jadi interest. Ketika ada kepentingan, maka dunia yang akan dominan. Ini cuma main permainan hati aja nih, gitu ya. A apa D, akhirat apa dunia. Nah, untuk A dan D ini dalilnya mana nih? Akhirat dan dunia, dalilnya surat Al-Qasas ya. Ini dalilnya surat 28 ayat 77. Ini dalilnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah kebahagiaan dari apa yang aku karuniakan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan engkau lupakan urusan duniamu. Itu dalilnya.
Jadi itu penjelasannya tentang rumus ikhlas atau rumus anti baper kata anak milenial sekarang gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa merubah ya, men-switch dalam pikiran kita nih bahwa apapun yang kita kerjakan motivasinya adalah A apa D, Bu? A. Kalau motivasinya A, bisa nggak dapetin ikhlas? Bisa. Insya Allah ikhlas bisa kita dapetin. Tapi kalau motivasinya D atau dunia, ikhlasnya berubah jadi apa? Interest. Jadi interest, ada kepentingan. Maka kita nggak akan bisa ikhlas dan kita nggak akan gampang baperan. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman di belakang tadi ya. Cukup dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.